Perkenalkan, saya Unzufa. Di sini kita akan bahas lagi bagaimana analisa bisnis ternak lele menggunakan sistem full pour atau full konsentrat ya teman-teman. Nah, pertanyaannya pasti ini nanti untung apa enggak, rugi apa enggak kalau bisnis lele dengan sistem full pour. Soalnya kalau orang pekerja itu kalau buat ramuan-ramuan atau campuran-campuran itu pastinya agak sulit ya, butuh waktu lama atau butuh observasi atau penelitian yang lain-lainnya. Sehingga ini yang kita bahas bagaimana proyeksi dari ternak lele dengan sistem full pour. Pertama-tama perlu kita tahu juga ya teman-teman, untuk analisa bisnis itu yaitu yang harus kita perlu ketahui yaitu karakter dari lelenya. Nah, untuk karakter lele yang pertama yaitu pada usia 3 bulan itu mampu untuk dipanen, itu sekitar 90 hari, kurang lebih 90 hari. Dan yang kedua, pertumbuhannya itu cenderung lebih cepat atau FCR-nya sekitar 120%. Yang ketiga, dagingnya mudah diolah untuk berbagai jenis makanan. Dan yang keempat, lele mampu bertahan pada lingkungannya padat dengan volume 1 meter kubik, mampu diisi sekitar 200-300 ekor populasi. Nah, pertanyaannya, untung nggak sistem bisnis lele ini nanti ya? Nah, untuk variabel nutrisinya yang kita pakai di sini yaitu yang pertama, proteinnya itu kita kontrol di sekitar 26-28%. Yang kedua, lemaknya itu sekitar 5%. Yang ketiga, kalsium sekitar 3,25-4,25%. Yang keempat, serat kasar itu sekitar 8%. Yang kelima, kadar air sekitar 12%. Yang keenam, abu sekitar 12%. Nah, di sini patokannya ya teman-teman, jangan diubah ke harga yang lebih bawah lagi. Rata-rata untuk mencapai protein 26-28% ini harga purnya untuk per sak karungnya itu sekitar Rp340.000 atau harga per kilogramnya itu sekitar 11.333. Kalau kita beli ecer sekitar 12-13.000. Di sini nanti budget untuk vitamin dan obat kita pakai di angka 50.000. Terus nah, untuk analisa ini biaya operasional, mari kita simak pada simulasinya, kita proyeksikan. Nanti kita bisa tahu bagaimana gambarannya. Nah, untuk ternak lele sini dari karakternya tadi kita tarik ke Excel ya teman-teman. Umur panen sekitar 3 bulan atau 90 hari. Yang kedua, FCR itu 120%. Maksudnya di sini untuk mencapai bobot 1 kg atau penjualan daging 1 kg lele itu dibutuhkan pakan sekitar 1 kg lebih 12 on atau 12 ons ya. Di sini untuk target per ekornya itu kita patok di 120 gram atau sekitar 0,12 kg. Untuk populasi ternak kita buat angka mudah untuk menghitungan itu di 1000 ekor ya teman-teman. Untuk nutrisinya yang diperlukan, protein itu harus seimbang seperti yang kita sebutkan tadi di 26-28%. Untuk lemaknya sekitar 5%, kalsium sekitar 3,25-4,25%, serat kasar sekitar 8%, kadar air sekitar 12%, kadar abu sekitar 2%. Nah, protein ini saya sarankan jangan kurang dari 25%, karena kurang dari 25% nanti FCR-nya juga akan berubah. Kalau di angka 26-28 ini FCR-nya sekitar 120% ya teman-teman. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan lele. Untuk vitamin dan obat kita budgetkan di angka 50.000. Terus bagaimana sih analisa biaya operasionalnya? Nah, untuk analisa biaya operasional kita uraikan dari pakan, vitamin, pembelian bibit, listrik dan air. Nah, untuk pakannya
itu didapatkan 1.632. Nah, pertanyaan ini dari mana? Nah, pakan ini dari FCR dikalikan populasi ternak dikalikan target bobotnya tadi dikalikan dengan harga pakannya. Ini nanti ketemunya sekitar Rp1.632. Nah, untuk vitamin dan obat Rp50.000. Nah, untuk 1000 ekor lele itu biasanya itu sekitar 150.000. Tapi tiap daerah nanti akan berbeda. Kalaupun harga lebih murah, syukur alhamdulillah lagi ini. Untungnya pasti bakal lebih gede. Di sini listrik dan air kita bagikan di angka 50.000 sehingga total operasional cost selama 3 bulan ini nanti totalnya Rp1.882. Nah, ini karena lele ini kan untuk panennya per 3 bulan ya. Di sini kita simulasikan bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9. Nah, di sini kita hitung flat, teman-teman. Terus pertanyaan bagaimana cash flow-nya kita? Misalnya dengan modal sekian nanti rugi apa enggak? Nanti untungnya seperti apa? Pasti seperti itu pertanyaan teman-teman ya. Nah, untuk analisa cash flow-nya, harga per kilogram itu sekitar 19.000 nanti kita jualnya. Ini biasanya untuk harga di Tengkulak ya. Untuk orang-orang yang pemborong itu biasanya sekitar 19.000 per kilogramnya. Nah, untuk target berat tadi ya sekitar 0,12 kg untuk per ekornya, sehingga dalam 1 kilogram itu isi 7-8 ekor lele. Nah, untuk penjualannya di 19.000 tadi kita kalikan dengan ini ya, populasi ternak dikalikan dengan target bobotnya sehingga didapatkan 2.280.000. Itu penjualan di akhir periode ke bulan ketiga atau pas ketika panen. Nah, biaya operasionalnya dari atas tadi kita tarik ke bawah 1.882. Nah, untuk kematiannya ini kita pakai angka pesimis 10% ya. Ini tinggi banget sebenarnya. Kita pakai angka tinggi karena kita buat hati-hati jaga-jaga juga ya. Di sini kita budgetkan di 10%, sehingga untuk pengurangannya itu sekitar 15.000. Nah, di sini setelah kita kurangkan dari penjualan, dikurangi biaya operasional, dikurangi angka kematian, ini masih didapatkan surplus Rp383.000. Sehingga di sini dapat dikatakan lele itu masih untung. Kalau ini masih dalam populasi 1000 ekor. Kalau 2000 ini tinggal dikalikan 2, 3000 kalikan 3. Kalaupun 10.000, 100.000 dan seterusnya itu tinggal dikalikan saja ya, teman-teman. Soalnya ini juga menyangkut dengan lahan dan modal kita juga nantinya. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, bisnis lele untuk tiap 3 bulan panen ini nanti dengan harga 19.000 dengan populasi ternak 1000 dengan target 120 kg dari 1000 ekor tadi. Nah, bibitnya tadi kita dapatkan 150.000, pakan 1.632.000, vitamin dan obat 50.000, listrik dan air 50.000, kematian 10% itu sekitar 15.000. Nah, penjualan kita itu di angka 2.280, sehingga masih didapat keuntungan Rp383. Sehingga lele ini masih sangat menguntungkan teman-teman, karena selain konsumennya banyak, orang yang nyari banyak, pasarnya masih luas. Di sini potensi bisnis lele itu masih sangat tinggi. Tergantung bagaimana nanti kita manajemennya, sehingga diharapkan lele itu bisa mendatangkan keuntungan yang lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe,